36년이나 흐른 지금까지 의문으로 남은 사건이 있습니다. Bayangkan sebuah desa kecil di Korea Selatan pada tahun 1982. Matahari telah tenggelam, udara musim semi terasa sejuk. Anak-anak sudah berada di rumah bersama orang tua mereka. Para petani yang seharian bekerja di sawah mulai beristirahat. Di beberapa rumah, keluarga sedang menikmati makan malam sederhana, sementara di sebuah rumah lainnya, warga berkumpul menghadiri upacara duka untuk seseorang yang baru saja meninggal. Tidak ada yang aneh malam itu, tidak ada tanda-tanda bahaya, tidak ada yang menyangka bahwa beberapa jam kemudian, desa-desa yang setenang itu akan berubah menjadi lokasi pembantaian paling mengerikan dalam sejarah Korea Selatan. Dan yang paling mengejutkan, pelakunya bukan seorang pembayaran, bukan anggota mafia, bukan tentara musuh dari Korea Utara, melainkan seorang polisi Korea Selatan sendiri. Seorang pria yang setiap hari mengenakan seragam dan membawa lencana. Namanya adalah Woo Bum-kon. Dalam waktu kurang dari 8 jam, pria ini akan membunuh puluhan orang tidak bersalah, menghancurkan banyak keluarga, dan meninggalkan luka yang masih dikenang Korea Selatan hingga hari ini. Ini adalah kisah lengkap tentang kehidupan Woo Bum-kon, tentang bagaimana seorang anak polisi berubah menjadi salah satu pembunuh massal paling mematikan dalam sejarah dunia. Bagaimana kisah selengkapnya? Stay tune. Woo Bum-kon lahir pada 24 Februari 1955 di Korea Selatan. Ia lahir hanya beberapa tahun setelah berakhirnya Perang Korea yang berlangsung di tahun 1950 hingga 1953. Saat itu Korea Selatan masih merupakan negara yang sedang berjuang bangkit dari kehancuran perang. Kemiskinan masih terjadi di mana-mana, banyak keluarga hidup sederhana. Ayah Woo adalah seorang polisi. Sejak kecil, Woo tumbuh dengan melihat profesi polisi sebagai sesuatu yang terhormat. Di lingkungan tempat tinggalnya, polisi dipandang sebagai sosok yang sangat kuat dan disegani. Karena itulah, Woo memiliki keinginan mengikuti jejak ayahnya. Masa kecil Woo sebenarnya tidak terlalu banyak diketahui publik. Tidak banyak catatan yang menunjukkan ia memiliki gangguan kejiwaan saat kecil. Tidak ada laporan bahwa ia menyiksa hewan atau melakukan tindak kriminal seperti yang sering ditemukan pada banyak pembunuh berantai. Ia tumbuh seperti anak laki-laki biasa. Namun beberapa orang yang mengenalnya mengatakan bahwa Woo memiliki sifat yang cukup sensitif dan mudah tersinggung. Ketika dewasa, ia memilih bergabung dengan militer. Pada tahun 1970-an, Woo masuk ke Korps Marinir Korea Selatan. Korps Marinir Korea dikenal memiliki pelatihan yang sangat keras. Mereka dilatih menghadapi berbagai situasi tempur. Disinilah kemampuan menembak Woo mulai terlihat. Ia dikenal sebagai penembak yang sangat baik. Bahkan beberapa laporan menyebutkan bahwa Woo termasuk salah satu personel yang memiliki akurasi tembakan luar biasa. Ia mampu menggunakan berbagai jenis senjata dengan sangat baik. Kemampuan ini membuat atasannya terkesan. Setelah menyelesaikan tugas militernya, Woo memutuskan untuk masuk ke kepolisian. Saat itu masa depannya terlihat cerah. Tidak seorang pun yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi beberapa tahun kemudian. Berkat rekam jejak militernya, Woo berhasil masuk ke kepolisian Korea Selatan. Kemampuan menembaknya yang luar biasa membuatnya mendapatkan posisi yang cukup bergengsi. Ia pernah ditempatkan sebagai anggota pasukan pengamanan presiden di Blue House di kediaman resmi Presiden Korea Selatan di Seoul.
Blue House saat itu merupakan salah satu lokasi paling penting dan paling dijaga ketat di negara tersebut. Tidak semua polisi bisa bertugas di sana, hanya mereka yang dianggap memiliki kemampuan dan disiplin tinggi. Bagi banyak orang, penempatan itu adalah sebuah kehormatan besar. Namun di balik keberhasilan tersebut, muncul masalah yang perlahan berkembang. Wu mulai menunjukkan sifat temperamental. Ia mudah marah, ia sering kehilangan kendali emosinya, dan yang paling berbahaya, ia mulai kecanduan alkohol. Semakin lama, masalah alkohol Wu semakin serius. Ia sering mabuk. Ketika mabuk, emosinya menjadi tidak terkendali. Hubungannya dengan rekan kerja memburuk. Karirnya yang dulu menjanjikan perlahan mengalami kemunduran. Akhirnya pihak kepolisian memindahkannya dari Seoul ke daerah pedesaan yang jauh lebih terpencil. Tempat barunya berada di Kabupaten Uiryong, wilayah pedesaan di Provinsi Gyeongsang Selatan, Korea Selatan. Bagi Wu, pemindahan ini terasa seperti hukuman. Ia merasa karirnya hancur. Ia merasa tidak dihargai. Ia merasa dibuang. Perasaan itu terus memupuk selama bertahun-tahun. Pada awal tahun 1980-an, Uiryong adalah daerah yang sangat berbeda dibanding Seoul. Wilayah ini dipenuhi sawah, perbukitan, desa-desa kecil. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Kehidupan berlangsung sederhana dan tenang. Di tempat inilah Wu tinggal bersama kekasihnya yang bernama Chun Malsun. Mereka belum menikah, tetapi hidup bersama seperti pasangan suami istri. Hubungan mereka tidak selalu harmonis. Wu dikenal sangat posesif. Ia mudah marah, sering mabuk, dan sering bertengkar dengan Chun. Keluarga Chun bahkan tidak menyukai Wu karena perilakunya. Namun tidak ada yang menyangka bahwa hubungan bermasalah itu akan menjadi bagian dari pemicu tragedi besar. Hari Senin tanggal 26 April 1982, hari itu terlihat normal. Tidak ada kejadian luar biasa. Siang hari, Wu sedang beristirahat di rumah. Menurut laporan investigasi yang kemudian menjadi terkenal, saat Wu tidur, seekor lalat hinggap di dadanya. Chun mencoba mengusir lalat tersebut dengan menepuk dadanya. Tindakan kecil yang bagi kebanyakan orang tidak berarti apa-apa, namun Wu langsung marah besar. Ia menganggap tindakan itu sebagai penghinaan. Pertengkaran hebat terjadi. Wu mulai berteriak, melempar barang-barang, memukul Chun. Kemarahan yang selama bertahun-tahun dipendam seolah meledak sekaligus. Tapi sebenarnya masalahnya bukan karena seekor lalat. Lalat itu hanyalah pemicu terakhir. Api sudah lama ada, yang kurang hanya percikan kecil. Menjelang malam, Wu pergi ke kantor polisi tempatnya bertugas. Saat itu ia masih berstatus polisi aktif. Karena itulah tidak ada yang mencurigainya. Dengan mudah ia masuk ke gedung senjata, dan di sana dia mengambil 2 pucuk karabin M2, ratusan butir peluru, beberapa granat tangan, sabuk amunisi tambahan. Tak ada seorang pun yang menghentikannya. Tidak ada pemeriksaan ketat. Tidak ada prosedur keamanan yang memadai. Kesalahan besar inilah yang nantinya menuai kritik keras terhadap kepolisian Korea Selatan. Sekitar pukul 21.30 malam, Wu mulai menjalankan rencananya. Korban pertamanya adalah seorang warga yang sedang berjalan di desa. Tanpa peringatan, tanpa alasan, Wu mengangkat senjatanya dan menembak. Pria itu tewas seketika. 1 nyawa melayang, dan malam paling berdarah dalam sejarah Korea Selatan pun dimulai. Setelah itu, Wu menuju kantor pos setempat. Pada tahun 1982, telepon masih sangat terbatas di daerah pedesaan Korea. Kantor pos berfungsi sebagai pusat komunikasi utama. Wu masuk ke dalam gedung, kemudian menembaki para pegawai. Beberapa orang tewas. Operator telepon menjadi korban. Jalur komunikasi terputus.
Akibatnya, kabar pembantaian sulit menyebar dengan cepat. Polisi daerah lain terlambat mengetahui apa yang sedang terjadi, dan keterlambatan itu memberi Wu waktu lebih banyak untuk membunuh. Wu mulai bergerak ke desa-desa sekitar. Salah satu lokasi yang diserangnya berada di wilayah Togyeri, Kecamatan Gungnyumeon, Kabupaten Oryong. Karena memakai seragam polisi, warga tidak merasa takut. Ketika Wu mengetuk pintu rumah, banyak keluarga langsung membukanya. Mereka mengira polisi datang untuk memberikan informasi penting. Mereka mengira ada ancaman dari Korea Utara. Mereka mengira mereka akan dilindungi, tapi mereka salah. Begitu pintu terbuka, Wu langsung menembak penghuni rumah. Pria, wanita, lansia, anak-anak, tidak ada yang selamat. Selama berjam-jam, Wu berpindah-pindah lokasi, dari satu desa ke desa lain, dari satu rumah ke rumah yang lain. Beberapa desa yang menjadi lokasi pembantaian antara lain Togyeri, Unamri, Pyeongchonri, Gungnyumeon, dan wilayah sekitarnya. Sebagian korban dibunuh dengan tembakan, sebagian lainnya tewas akibat granat. Wu tidak menunjukkan rasa kasihan sedikit pun. Ia terus berjalan, terus mencari korban baru, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi musuhnya. Salah satu adegan paling mengerikan malam itu terjadi di sebuah rumah yang sedang mengadakan upacara duka. Puluhan warga berkumpul, mereka sedang berdoa dan mengenang seseorang yang baru meninggal. Ketika Wu datang, mereka menyambutnya, karena mereka melihat seorang polisi, bukan pembunuh. Wu bahkan duduk bersama mereka, berbicara dengan tenang, minum bersama, memberikan uang bela sungkawa. Tidak ada yang curiga. Lalu salah satu tamu melihat granat di pinggang Wu. Ia bertanya, mengapa seorang polisi membawa begitu banyak senjata? Wu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, mengangkat senapannya, dan mulai menembak. Dalam hitungan detik, ruangan berubah menjadi lautan merah. Orang-orang berteriak, sebagian mencoba lari, sebagian bersembunyi. Tetapi ruangan itu terlalu sempit, terlalu penuh, dan Wu terus menembak. Menjelang dini hari tanggal 27 April 1982, Wu mulai dikejar polisi. Ia kemudian masuk ke rumah seorang petani bernama Su In-su. Rumah itu berada di wilayah Gungnew. Wu mengatakan ada ancaman dari Korea Utara. Ia menyuruh seluruh keluarga berkumpul di dalam rumah. Mereka percaya karena ia polisi. Tapi setelah semua berkumpul, mereka sadar bahwa mereka telah menjadi sandera. Beberapa jam kemudian polisi mengepung lokasi. Wu tahu tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada kesempatan melarikan diri. Malam itu akan menjadi akhir hidupnya. Sekitar pukul 5 pagi, tanggal 27 April 1982, Wu mengambil granat, kemudian ia meledakkannya. Ledakan besar menghancurkan rumah tersebut. Wu Bum-kon tewas. Beberapa sandera ikut meninggal. Yang tersisa hanyalah puing-puing dan kesunyian. Pembantaian akhirnya berakhir. Ketika matahari terbit pagi itu, Korea Selatan terkejut. Data akhir menunjukkan 56 orang tewas, 35 orang terluka. Usia korban mulai dari anak-anak hingga lansia. Dalam waktu kurang dari 1 malam, Wo Bum-kon telah menjadi salah satu pembunuh massal paling mematikan dalam sejarah modern. Tragedi ini mengguncang seluruh Korea Selatan. Pejabat kepolisian mengundurkan diri, prosedur penyimpanan senjata diubah, sistem tanggap darurat diperbaiki. Namun semua perubahan itu tidak bisa mengembalikan para korban. Hingga hari ini, nama Wo Bum-kon masih dikenang bukan sebagai polisi, bukan sebagai mantan marinir, bukan sebagai penjaga presiden, melainkan sebagai pria yang pada malam 26 April 1982 mengubah desa-desa tenang di Kabupaten Oryong menjadi salah satu lokasi pembantaian paling mengerikan dalam sejarah Korea Selatan. Dan mungkin bagian yang paling menakutkan dari kisah ini adalah satu fakta sederhana. Tidak ada seorang pun yang membuka pintu rumah mereka malam itu
karena takut kepada Wobumkon. Mereka membuka pintu karena percaya kepadanya. Dan kepercayaan itulah yang menjadi alasan mengapa begitu banyak nyawa hilang dalam satu malam yang tak akan pernah dilupakan Korea Selatan. Itu tadi adalah kisah Wobumkon. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentarnya di bawah ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video.